Malam Kelam. Aku sudah 2 tahun merantau di kota. 2 tahun yang terasa jauh lebih panjang dari hitungan kalender. Hidupku sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Aku tinggal di kamar kos sempit di lantai 2 sebuah bangunan tua yang catnya sudah mengelupas. Setiap pagi aku berangkat kerja sebelum matahari benar-benar naik, dan pulang ketika langit sudah gelap. Tidak ada yang istimewa dari hidupku di kota ini, selain rutinitas yang berulang dan rasa rindu yang pelan-pelan mengendap di dada. Aku jarang pulang, bukan karena tidak ingin, tapi karena keadaan. Ongkos, waktu, dan pekerjaan selalu menjadi alasan. Aku selalu berpikir, nanti saja, kalau sudah agak longgar, kalau tabungan sudah cukup, kalau pekerjaan sudah stabil. Tapi kenyataannya, kata kalau itu terus tertunda. Malam itu, aku pulang kerja dengan tubuh yang rasanya seperti bukan milikku sendiri. Kakiku pegal, bahuku berat, kepalaku pening karena seharian berdiri dan mengangkat barang. Aku hanya ingin tidur. Setelah mandi seadanya dan makan mie instan, aku menjatuhkan tubuhku ke atas kasur tipis yang sudah tak lagi empuk. Kipas angin tua berdecit pelan di sudut kamar, menemani kelelahan yang menumpuk. Aku baru saja memejamkan mata ketika ponselku bergetar di samping bantal. Awalnya aku mengabaikannya. Kupikir pesan biasa dari grup kerja atau notifikasi iklan yang sering masuk tengah malam. Tapi getaran itu berhenti, lalu bergetar lagi. Kali ini lebih lama. Ada sesuatu yang membuat dadaku terasa tidak enak. Aku membuka mata dan meraih ponsel itu. Nama ibu muncul di layar. Tanganku langsung kaku. Ibu hampir tidak pernah menelepon malam-malam. Biasanya hanya pagi atau sore. Itu pun singkat, sekadar menanyakan kabar dan mengingatkanku makan. Melihat namanya muncul di jam seperti ini membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku menggeser layar dan menempelkan ponsel ke telinga. Bu, suaraku terdengar serak, entah karena lelah atau karena firasat buruk yang tiba-tiba muncul. Di seberang sana, terdengar tarikan napas panjang. Sunyi beberapa detik sebelum akhirnya ibu bicara. Suaranya berat, bergetar, seperti orang yang menahan tangis terlalu lama. Lei, hanya itu yang keluar pertama kali. Dadaku langsung sesak. Ibu, kenapa? Tanyaku. Suaraku mulai bergetar. Ibu diam lagi. Aku bisa mendengar isak kecil yang ditahan. Lalu ia bicara, pelan, terbata-bata, seakan setiap kata adalah beban yang sulit dilepaskan. Kita dapat musibah. Ada keluarga kita yang meninggal. Dunia seolah berhenti berputar. Aku tak langsung bertanya siapa. Aku hanya terdiam, menatap langit-langit kamar kos yang kusam. Kata meninggal itu menggema di kepalaku. Aku merasa dadaku ditekan sesuatu yang berat. Napasku terasa pendek. Siapa, Bu? Akhirnya aku bertanya, hampir berbisik. Ibu menyebutkan namanya. Nama yang begitu dekat denganku sejak kecil. Seseorang yang sering menungguku pulang saat aku masih sekolah. Seseorang yang selalu bilang aku harus jadi orang sukses di perantauan. Tanganku gemetar hebat. Ponsel hampir terlepas dari genggamanku. Aku mendengar ibu menangis sekarang. Tak lagi bisa menahannya. Tangis yang membuat hatiku hancur. Aku ingin berkata banyak hal. Ingin menenangkan ibu, ingin bilang aku akan pulang, tapi tenggorokanku tercekat. Tak ada kata yang keluar. Aku hanya bisa mendengarkan isaknya, merasakan rasa bersalah yang tiba-tiba datang bertubi-tubi. Kenapa aku jarang pulang? Kenapa aku selalu menunda? Kenapa aku berpikir masih punya banyak waktu? Setelah pembicaraan itu berakhir, aku duduk lama di tepi kasur. Ponsel masih kugenggam, layarnya sudah gelap. Kamar kos terasa sempit, pengap, seolah dinding-dindingnya mendekat. Suara kipas angin yang tadi biasa saja kini terdengar mengganggu. Dadaku sakit. Bukan sakit fisik, tapi sakit yang lebih dalam, yang sulit dijelaskan. Campuran antara sedih, menyesal, dan kehilangan. Aku berdiri dengan gerakan kaku, mengambil tas ransel dari bawah meja. Aku tidak berpikir panjang, tidak membuat rencana, tidak menghitung uang. Satu-satunya yang ada di kepalaku adalah pulang. Sekarang juga, aku membuka lemari kecil dan memasukkan beberapa baju seadanya. Tanganku bekerja otomatis,
sementara pikiranku kosong. Sesekali bayangan wajah almarhum muncul di benakku, tersenyum seperti terakhir kali aku bertemu dengannya. Aku mengambil jaket, dompet, dan ponsel. Aku melihat jam di layar ponsel. Sudah hampir pukul 11 malam. Ada suara kecil di dalam kepalaku yang berkata, besok pagi saja. Tapi suara itu langsung tertelan oleh perasaan tak enak yang semakin kuat. Ada sesuatu yang mendorongku untuk berangkat malam itu juga. Seperti jika aku menunda, aku akan menyesal lebih dalam lagi. Aku mengirim pesan singkat ke atasan, meminta izin cuti mendadak karena urusan keluarga. Aku bahkan tidak menunggu balasan. Aku yakin, ini lebih penting dari apapun. Saat melangkah keluar dari kamar kos, lorong panjang itu gelap dan sepi. Lampu neon di ujung lorong berkedip-kedip, memancarkan cahaya pucat. Setiap langkah kakiku bergema, terdengar lebih keras dari biasanya. Entah kenapa, bulu kuduku meremang. Di luar, udara malam terasa dingin menusuk. Jalanan tidak seramai biasanya. Beberapa warung sudah tutup, hanya menyisakan bangku kosong dan lampu redup. Aku memanggil ojek online, tapi tak ada yang menerima. Berkali-kali ku coba, hasilnya sama. Akhirnya aku berjalan kaki menuju jalan besar, berharap ada angkutan atau taksi. Langkahku cepat, hampir seperti berlari kecil. Aku ingin segera sampai di terminal. Aku ingin segera berada di perjalanan pulang, sejauh apapun itu. Selama berjalan, pikiranku dipenuhi kenangan masa kecil. Rumah di desa, suara jangkrik malam hari, jalan tanah yang becek saat hujan, dan wajah-wajah keluarga yang kini terasa sangat jauh. Aku merasa seperti anak kecil yang tersesat, ingin pulang ke rumah, ingin kembali ke tempat yang terasa aman. Sampai akhirnya aku melihat bangunan terminal dari kejauhan. Lampu-lampunya terlihat redup. Beberapa bahkan mati. Tidak ada hiruk-pikuk seperti biasanya. Tidak ada teriakan calo, tidak ada suara klakson bus yang saling bersahutan. Aku melangkah masuk ke area terminal saat jam di ponselku menunjukkan pukul 11 kurang sedikit. Entah kenapa, perasaan tak enak di dadaku semakin kuat. Seolah malam itu bukan malam biasa, dan seolah perjalanan yang akan kumulai, bukan perjalanan pulang yang semestinya. Terminal itu terasa berbeda sejak langkah pertamaku melewati pintu masuknya. Udara malam di sana lebih dingin dari jalanan yang barusan kulewati, seolah tempat itu menyimpan hawa sendiri yang tak pernah tersentuh matahari. Lampu-lampu gantung di langit-langit menyala redup, beberapa berkedip pelan, sementara sebagian lainnya mati total, meninggalkan sudut-sudut gelap yang sulit dijangkau pandangan. Bayangan memanjang di lantai semen yang retak-retak, terlihat seperti noda hitam yang tak bisa dibersihkan. Tak ada pedagang sama sekali. Biasanya terminal ini selalu hidup, bahkan larut malam pun masih ada suara penjual kopi, rokok, atau nasi bungkus. Tapi malam itu, semuanya menghilang. Warung-warung tertutup rapat dengan rolling door berkarat. Spanduk yang tergantung di atas kios bergerak pelan tertiup angin, menimbulkan suara gesekan lirih yang entah kenapa membuat tengkukku merinding. Tak ada suara obrolan, tak ada teriakan calo, tak ada langkah kaki selain langkahku sendiri. Hanya angin malam yang berhembus pelan, membawa bau solar yang menyengat, bercampur aroma bunga layu seperti bunga tabur kuburan. Bau itu datang dan pergi, kadang samar, kadang menusuk hidung, membuat perutku terasa mual. Aku berjalan lebih dalam, mataku menyapu area ruang tunggu. Bangku-bangku panjang dari besi terlihat kosong, berdebu, beberapa di antaranya berderit pelan saat tertiup angin. Aku menyentuh salah satunya, dingin, terlalu dingin untuk ukuran malam di kota ini. Di dinding, sebuah jam besar tergantung miring. Jarumnya bergerak lambat, dan setiap detik yang berlalu terdengar jelas. Detakannya menggema di ruang kosong itu, terdengar lebih keras dari seharusnya. Tik, tok, seolah menghitung sesuatu yang tak bisa kuhentikan. Aku berdiri diam beberapa saat, ragu. Perasaan tak enak yang sejak tadi menempel di dadaku kini berubah menjadi tekanan berat. Pikiranku mulai mempertimbangkan untuk menunggu pagi saja. Tidur di bangku terminal, lalu pulang saat matahari terbit. Setidaknya lebih aman. Setidaknya lebih masuk akal. Aku menghela napas panjang dan melirik ponsel. Sinyalnya lemah. Jam menunjukkan hampir pukul 11 lewat.
Terlambat, tapi masih mungkin ada bus malam. Namun semakin lama aku berdiri di sana, semakin kuat perasaan bahwa aku tidak seharusnya berada di tempat itu. Seolah terminal itu sendiri menolakku, tapi di saat yang sama menahanku. Saat itulah, dari kejauhan terdengar suara mesin berat. Awalnya samar, seperti dengungan rendah yang merambat pelan melalui lantai. Aku menoleh ke arah pintu masuk terminal. Suara itu semakin jelas, disertai getaran halus yang terasa di telapak kakiku. Lampu-lampu yang tadi berkedip tiba-tiba meredup bersamaan, lalu kembali menyala redup. Sebuah bus muncul dari balik kegelapan. Bus itu melaju perlahan, jauh lebih pelan dari bus-bus malam yang biasa kulihat. Lampu depannya kuning pucat, tidak terang, seolah tertutup kabut. Cat tubuhnya gelap dan kusam, warna aslinya sulit ditebak. Di beberapa bagian terlihat mengelupas, memperlihatkan lapisan besi tua di bawahnya. Kaca-kacanya buram, seperti sudah lama tak dibersihkan. Bus itu berhenti tepat di depan ruang tunggu dengan suara rem yang panjang dan serak. Entah kenapa, tak ada tulisan tujuan yang jelas di bagian depan. Hanya papan gelap tanpa huruf yang bisa kubaca. Aku menelan ludah. Nalarku berteriak agar aku mundur, agar aku tidak naik bus itu. Tapi di saat yang sama, bayangan ibu yang menangis dan rumah yang menunggu membuat kakiku melangkah maju. Aku tak punya pilihan lain. Tangga bus itu terasa tinggi saat kakiku menginjak anak tangga pertama. Besinya dingin, lembab, dan sedikit licin. Bau di dalam bus langsung menyergap hidungku. Bau yang sama seperti di terminal, tapi lebih kuat. Bau solar, tanah basah, dan bunga layu bercampur jeti satu. Di balik kemudi duduk seorang pria tua. Wajahnya sebagian tertutup bayangan topi lusuh yang ditarik rendah. Kulitnya terlihat keriput, pucat, dan kering. Matanya menatap lurus ke depan, tidak benar-benar melihat ke arahku. Tapi entah kenapa aku merasa dia menyadari kehadiranku sepenuhnya. Aku menyerahkan uang dengan tangan sedikit gemetar. Ia mengambilnya tanpa berkata apapun, tak menanyakan tujuan, tak menyebutkan tarif. Ia hanya mengangguk pelan, anggukan yang terlalu pelan, terlalu kaku, seperti gerakan orang yang lupa caranya bergerak alami. Saat mataku bertemu matanya, ada sesuatu yang membuatku menggigil. Tatapannya kosong, bukan kosong karena lelah, tapi kosong seperti lubang gelap yang tak memiliki dasar. Tak ada emosi di sana, tak ada tanda kehidupan yang biasa kulihat di mata manusia. Aku cepat-cepat memalingkan wajah. Aku melangkah masuk ke dalam bus. Lampu kabin menyala sangat redup, hampir tidak ada bedanya dengan gelap. Aku harus menyesuaikan pandangan beberapa detik sebelum bisa melihat sekeliling. Kursi-kursi tersusun rapi di kiri dan kanan lorong. Hampir semua terisi. Banyak penumpang, namun tak satu pun dari mereka bergerak. Tak ada yang berbicara, tak ada suara batuk atau ponsel. Mereka duduk diam, kepala tertunduk atau menghadap ke depan. Wajah mereka sulit kulihat karena cahaya yang minim. Aku berjalan menyusuri lorong dengan langkah pelan. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku ditahan sesuatu. Saat melewati barisan kursi, aku bisa merasakan hawa dingin yang tak wajar, seperti berdiri terlalu dekat dengan lemari pendingin. Aku memilih kursi di bagian tengah. Saat duduk, jok bus terasa keras dan dingin, jauh dari nyaman. Aku meletakkan tas di pangkuan dan menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri. Bus mulai bergerak. Suara mesinnya terdengar rendah dan berat, tapi anehnya tidak berisik. Bahkan terlalu sunyi untuk ukuran mesin sebesar itu. Dari jendela, kulihat terminal perlahan menjauh, tenggelam kembali dalam kegelapan. Aku melirik ke arah penumpang di sebelahku. Ia duduk tegak, tak bergerak. Aku mencoba melihat wajahnya, tapi bayangannya terlalu gelap. Hanya terlihat garis samar seperti wajah manusia, pucat dan kaku. Perasaanku semakin tidak nyaman. Aku menelan ludah dan memejamkan mata sebentar. Mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya rasa lelah dan pikiran yang kalut. Aku baru saja menerima kabar duka. Wajar jika perasaanku kacau. Namun jauh di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik. Bus ini tidak normal. Terminal itu tidak normal. Dan malam ini bukan malam biasa. Bus terus melaju meninggalkan kota,
membawa aku masuk ke perjalanan yang belum sepenuhnya kupahami, tapi sudah terasa terlalu kelam untuk disebut sebagai perjalanan pulang. Di dalam bus itu gelap. Bukan gelap biasa seperti lampu mati, tapi gelap yang terasa menekan mata dan pikiran. Lampu kabin menyala sangat redup, seperti bohlam yang hampir putus, cahayanya kekuningan dan tidak merata. Beberapa bagian bus tenggelam sepenuhnya dalam bayangan, membuat jarak pandangku terbatas. Aku hanya bisa melihat siluet penumpang lain yang duduk rapi di kursi masing-masing. Jumlah mereka banyak, jauh lebih banyak dari yang sempat kulihat saat pertama naik. Namun yang paling mengganggu bukan jumlah mereka, melainkan sikap mereka. Semua diam, tidak ada suara ponsel bergetar, tidak ada orang berbicara pelan, tidak ada tawa kecil atau dengusan lelah penumpang malam. Bahkan suara napas pun seolah tak terdengar. Keheningan itu begitu pekat sampai telingaku berdengung. Seperti saat berada di ruangan hampa udara, aku menelan ludah dan memegang tas di pangkuanku lebih erat. Bus terus melaju, tapi suara mesinnya terdengar aneh. Seharusnya mesin bus tua seperti ini berisik, meraung, atau setidaknya menggeram berat. Tapi yang kudengar hanya dengungan rendah, teredam, seolah mesin itu terkubur jauh di bawah tanah. Getaran di lantai hampir tak terasa, membuatku seperti tidak benar-benar bergerak, melainkan melayang pelan. Aku mencoba mengalihkan pandangan keluar jendela. Gelap, hanya pantulan cahaya redup dari dalam bus yang memantul di kaca buram. Sesekali bayangan pepohonan atau tiang listrik melintas cepat, tapi bentuknya samar dan terdistorsi, seperti dilihat dari dalam mimpi. Lalu bau itu datang, awalnya samar, hanya seperti tanah basah setelah hujan. Aku mengerutkan hidung, berpikir mungkin bus ini baru melewati daerah berlumpur. Tapi bau itu tidak hilang, ia justru semakin jelas, bercampur aroma kain lama yang apek, seperti kain yang lama disimpan di tempat lembab. Ada juga bau samar yang mengingatkanku pada bunga tabur yang biasa diletakkan di atas makam. Perutku terasa tidak nyaman. Aku menutup hidung dengan tangan, menahan napas beberapa detik. Saat aku kembali bernapas, bau itu menghilang, seolah tidak pernah ada. Aku menghela napas lega, tapi rasa lega itu tak bertahan lama. Beberapa menit kemudian, bau yang sama muncul lagi, datang tiba-tiba, lalu menghilang sendiri. Aku mulai gelisah di kursi. Aku melirik ke kiri. Penumpang di sebelahku duduk kaku. Kepalanya sedikit tertunduk. Rambutnya hitam, panjangnya tak jelas. Aku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena cahaya lampu tidak mencapai ke sana. Aku hanya melihat kulitnya pucat, hampir keabu-abuan. Aku memalingkan wajah dengan cepat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaanku yang sedang tidak stabil. Aku baru saja mendapat kabar duka. Wajar jika pikiranku kacau, wajar jika aku merasa takut tanpa alasan jelas. Aku menghela napas panjang dan memejamkan mata sebentar. Namun, saat aku memejamkan mata, aku justru semakin sadar akan keheningan bus itu. Terlalu sunyi untuk ruang yang diisi banyak orang. Bahkan di dalam bis malam paling sepi sekalipun, selalu ada suara kecil, batuk, gesekan baju, atau dengkuran pelan orang tertidur. Di bus ini, tidak ada apa-apa. Aku membuka mata kembali. Bus tiba-tiba melambat. Aku hampir terlonjak dari kursi saat merasakan perubahan kecepatan itu. Bus berhenti perlahan di pinggir jalan. Aku menengok ke depan. Pintu bus terbuka dengan suara mendesis pelan. Di luar gelap, tidak ada lampu, tidak ada bangunan, hanya jalan sempit yang diapit pepohonan dan ladang luas. Angin malam masuk membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Aku menunggu, memperhatikan dengan saksama. Tidak ada siapapun yang naik. Tidak ada langkah kaki, tidak ada bayangan bergerak. Pintu tetap terbuka beberapa detik, lalu menutup kembali. Bus kembali berjalan. Aku mengerutkan dahi. Mungkin sopir salah berhenti, pikirku. Tapi saat bus kembali melaju, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ruang di dalam bus terasa lebih sempit. Udara terasa lebih dingin. Aku melirik ke kursi belakang. Aku yakin, kursi yang tadi kosong kini terisi. Aku menahan napas, mencoba mengingat dengan jelas. Sebelumnya, aku ingat ada beberapa kursi kosong di bagian belakang. Sekarang, siluet-siluet baru terlihat duduk di sana, diam,
kaku. Rasa tidak nyaman di dadaku mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Tak lama kemudian, bus kembali melambat dan berhenti lagi. Kali ini di tempat yang bahkan lebih gelap. Aku tak bisa melihat apapun di luar jendela selain kegelapan pekat. Pintu terbuka, aku memicingkan mata, memaksakan pandangan. Tetap tidak ada siapa-siapa, namun lagi-lagi, setelah bus berjalan, aku merasakan perubahan yang sama. Seolah ada sesuatu yang bertambah di dalam bus. Bau tanah basah dan kain lama semakin kuat. Hawa dingin semakin menusuk. Aku mulai menghitung dalam hati berapa kali bus berhenti. Setiap berhenti, jumlah penumpang terasa bertambah. Setiap bertambah, keheningan semakin berat. Tanganku mulai berkeringat dingin. Aku melirik penumpang-penumpang di sekitarku dengan lebih berani. Kepala mereka tertunduk. Beberapa menghadap lurus ke depan. Tidak ada satupun yang menoleh, seolah mereka tidak menyadari keberadaanku, atau seolah aku tidak pantas dilihat. Wajah mereka sulit kulihat, tapi kulit mereka tampak pucat dalam cahaya redup. Terlalu pucat. Seperti tidak pernah tersentuh matahari. Aku menelan ludah keras-keras, suaranya terdengar terlalu jelas di telingaku sendiri. Aku mencoba menyapa pelan, suaraku hampir tak keluar. Mas, ini bis jurusan desa. Kalimatku terputus. Tak ada jawaban, tak satu pun penumpang bergerak. Tak satu pun kepala terangkat. Seolah suaraku tidak pernah ada. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku mencoba lagi. Kali ini sedikit lebih keras, meski suaraku masih bergetar. Permisi, sunyi, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri sekarang. Aku bisa merasakan darah mengalir di telingaku. Aku merasa sangat kecil, sangat sendirian, meski dikelilingi banyak sosok. Bus kembali melaju lebih kencang. Jalanan mulai terasa berbeda, lebih sempit, lebih bergelombang. Sesekali bus berguncang pelan, membuat tubuhku terayun. Aku mencengkeram kursi di depanku. Waktu terasa aneh. Aku melirik jam di ponsel. Layarnya menyala, menunjukkan pukul yang terasa tak masuk akal. Beberapa menit kemudian, saat kulihat lagi, jamnya seperti melompat, bukan berjalan normal. Aku mengerutkan dahi, lalu memasukkan ponsel kembali ke saku. Aku tak ingin menambah kepanikan. Bus berhenti lagi. Kali ini, aku merasa yakin ada sesuatu yang salah. Pintu terbuka, angin dingin masuk, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Aku mencium bau yang sangat kuat, membuat mataku berair. Bau tanah, kain lama, dan sesuatu yang membuat perutku mual. Aku memaksa diriku melihat ke arah pintu. Aku tidak melihat siapapun masuk. Namun aku merasakan sesuatu melewati lorong. Bukan suara langkah kaki, tapi perubahan tekanan udara, seperti saat seseorang berjalan sangat dekat denganmu. Bulu kudukku berdiri. Saat bus kembali berjalan, aku tahu, tanpa perlu melihat, bahwa jumlah penumpang bertambah lagi. Rasa takut kini menyelimuti seluruh tubuhku. Ini bukan lagi rasa tidak nyaman, ini ketakutan murni. Ketakutan yang membuat tubuhku ingin berlari, tapi kakiku terasa berat seperti diikat. Aku kembali melirik ke sekitar. Dalam cahaya redup, aku mulai melihat detail-detail yang sebelumnya tak terlihat. Leher salah satu penumpang tampak miring tak wajar. Tangan yang lain terlihat terlalu panjang, jarinya kaku dan pucat. Aku cepat-cepat menunduk, menutup mata, berdoa dalam hati. Aku menyebut nama Tuhan berulang-ulang, berharap perjalanan ini segera berakhir. Berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun di dalam hatiku, sebuah kesadaran perlahan tumbuh, dingin dan menakutkan. Bus ini tidak normal. Penumpang-penumpang ini bukan manusia biasa, dan aku mungkin sudah terjebak terlalu jauh untuk bisa turun dengan selamat. Untuk menenangkan diri, aku meraih ponsel dari saku jaket dengan tangan yang sudah dingin dan sedikit gemetar. Aku butuh sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa kubuktikan dengan logika. Aku butuh memastikan bahwa semua rasa takut ini hanya ada di kepalaku. Layar ponsel menyala, cahayanya terasa menyilaukan di tengah gelap bus. Aku membuka kamera depan dan merekam selfie singkat. Wajahku sendiri membuatku terkejut. Kulitku tampak pucat keabu-abuan, seperti orang yang kurang darah. Mataku cekung, lingkar hitam di bawahnya jelas terlihat. Bibirku tampak kering dan sedikit bergetar.
Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum tipis ke kamera, tapi senyum itu terlihat aneh, seperti dipaksakan. Tenang, bisikku pada diri sendiri, hampir tak terdengar. Ini cuma capek. Aku lalu memutar kamera ke arah belakang. Niatku sederhana, sekadar merekam suasana bus. Mungkin nanti bisa kutertawakan sendiri setelah sampai rumah. Aku mengangkat ponsel perlahan, mengarahkan lensa ke lorong dan barisan kursi di belakangku. Dan disitulah jantungku seperti berhenti berdetak. Di layar ponsel, kursi-kursi itu kosong. Kosong sepenuhnya, tidak ada siluet. Tidak ada bayangan kepala. Tidak ada bentuk tubuh duduk. Hanya deretan kursi tua dengan jok kusam yang terlihat jelas. Seolah bus itu hanya ditumpangi olehku seorang diri. Tanganku membeku. Aku yakin, sangat yakin, bahwa dengan mata telanjang aku masih melihat penumpang-penumpang itu duduk diam di sana. Aku menurunkan ponsel perlahan dan menoleh ke belakang. Mereka masih ada, siluet-siluet gelap itu masih duduk rapi. Kepala tertunduk, tubuh kaku, seperti patung-patung yang disusun rapi di dalam bus. Napas tersangkut di tenggorokanku. Aku mengangkat ponsel lagi. Kali ini dengan gerakan lebih cepat, seolah berharap apa yang kulihat barusan hanya kesalahan sudut atau cahaya. Aku menatap layar dengan mata terbelalak. Tetap kosong, tak ada satupun penumpang di layar. Tanganku mulai gemetar hebat. Ponsel itu hampir terjatuh dari genggamanku. Aku menurunkannya lagi, menatap langsung ke arah belakang. Siluet-siluet itu masih ada, semakin jelas dalam cahaya redup. Seolah menyadari bahwa aku mulai melihat mereka. Aku mulai panik. Aku memutar tubuh sedikit, menatap ke kiri dan kanan. Penumpang di sampingku masih duduk di sana. Aku bisa melihat bentuk bahunya, rambutnya yang tergerai, kulit pucat di pergelangan tangannya. Aku mengangkat ponsel ke arahnya. Layar kosong, hanya kursi. Aku menarik napas pendek-pendek. Dadaku terasa sempit. Aku menunduk, memejamkan mata sejenak. Berharap saat kubuka nanti semuanya kembali normal. Aku menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Aku membuka mata. Bus masih gelap. Bau tanah basah kembali menyeruak. Keheningan masih menekan. Dengan rasa takut yang perlahan berubah menjadi teror, aku memberanikan diri mengangkat kepala dan melihat langsung ke sekeliling. Kali ini, aku tidak lagi memalingkan wajah. Aku memaksa diriku untuk benar-benar melihat. Dan saat itulah semua ilusi runtuh. Penumpang di kursi depan kini terlihat jelas. Bukan lagi sekadar siluet. Seorang pocong duduk di sana. Kain kafannya kusam, berwarna putih kekuningan, dengan noda-noda gelap yang entah apa. Ikatan di kepalanya longgar, membuat bagian atas kafan sedikit terbuka, memperlihatkan wajah pucat kebiruan dengan mata terpejam dan bibir membiru. Kepalanya miring ke satu sisi, seolah lehernya tak mampu lagi menopang beratnya. Aku menahan teriakan yang hampir keluar dari mulutku. Di belakangnya, duduk sosok perempuan berambut panjang. Rambutnya hitam pekat, terurai menutupi seluruh wajahnya hingga ke dada. Tubuhnya kurus, bahunya turun, seolah memikul beban berat. Kain yang dikenakannya tampak basah dan menempel di tubuhnya. Aku bisa mencium bau anyir samar yang berasal dari arahnya. Di sudut bus, beberapa anak kecil duduk berdempetan. Mereka saling bergandengan tangan, jari-jari mereka kecil dan pucat. Mata mereka hitam legam, tanpa putih mata. Wajah mereka kosong, tanpa ekspresi, seperti boneka rusak yang ditinggalkan terlalu lama. Aku membeku, seluruh tubuhku kaku. Aku tak berani bergerak, bahkan bernapas pun terasa terlalu berisik. Aku takut jika aku bergerak, mereka akan menyadari sepenuhnya keberadaanku. Aku takut jika aku bersuara, perhatian mereka akan tertuju padaku. Bus terus berjalan, mesinnya berdengung pelan, hampir seperti suara orang mendengkur. Jalanan di luar semakin gelap, pepohonan semakin rapat. Kadang aku merasa bus itu tidak lagi berjalan di atas aspal, tapi meluncur di sesuatu yang lebih lunak, lebih basah. Bus berhenti lagi, pintu terbuka, hawa dingin masuk. Kali ini jauh lebih menusuk dari sebelumnya. Udara itu seperti merayap di kulitku, membuat pori-poriku merinding. Bau tanah basah dan kain kafan semakin kuat, membuat kepalaku pusing.
Aku menatap ke arah pintu dengan sudut mata. Aku tidak melihat siapapun masuk. Namun aku merasakan sesuatu. Seperti ada yang melintas di lorong bus, sangat dekat denganku. Udara di sampingku berubah. Suhu turun drastis. Aku bisa merasakan sesuatu duduk di kursi kosong di seberangku. Meski aku tidak berani menoleh, bus kembali berjalan. Dan aku tahu, tanpa perlu melihat, bahwa jumlah penumpang bertambah lagi. Setiap kali bus berhenti, kejadian yang sama terulang. Pintu terbuka, tak ada yang terlihat. Tapi setelahnya, bus terasa semakin penuh, semakin sempit, semakin dingin. Aku mulai memperhatikan detail-detail mengerikan yang sebelumnya terlewat. Ada penumpang dengan leher yang tampak terputar hampir 180 derajat. Ada yang dadanya cekung, seperti pernah dihantam sesuatu dengan keras. Ada yang kepalanya tampak penyok, rambutnya menggumpal dengan darah kering. Tak satu pun dari mereka bergerak. Tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka hanya duduk, menunggu. Waktu terasa tidak berjalan normal. Aku melirik jam di ponselku. Angkanya berubah-ubah, kadang maju terlalu cepat, kadang berhenti sama sekali. Aku tak tahu sudah berapa lama aku berada di bus itu. Rasanya seperti berjam-jam, seperti berhari-hari. 6 jam perjalanan terasa seperti siksaan tanpa akhir. Punggungku pegal karena duduk kaku. Leherku sakit karena menahan posisi. Mataku perih karena menahan air mata dan rasa kantuk yang bercampur teror. Aku terus berdoa dalam hati. Menyebut nama Tuhan berulang-ulang, berharap ada keajaiban. Berharap bus ini segera berhenti di tempat tujuanku. Sesekali aku melirik ke arah sopir. Dari belakang, ia masih terlihat seperti manusia. Bahunya tegap, tangannya memegang kemudi dengan stabil. Tapi setiap kali aku mencoba melihat wajahnya lewat pantulan kaca depan, bayangannya selalu kabur. Seperti tidak mau menampakkan diri sepenuhnya. Bus kembali berhenti. Kali ini lebih lama. Hawa di dalam bus menjadi begitu dingin hingga gigiku gemeretuk tanpa bisa kutahan. Aku mencium bau yang jauh lebih menyengat dari sebelumnya. Bau kematian yang pekat. Aku merasa mual. Tenggorokanku panas. Aku mulai menyadari pola yang mengerikan. Bus ini tidak sekadar mengantar penumpang. Bus ini menjemput arwah-arwah yang belum sampai ke tujuan mereka. Dan entah bagaimana, aku ikut terjebak di dalamnya. Aku menggenggam tas di pangkuanku erat-erat. Seolah itu satu-satunya benda nyata yang mengikatku dengan dunia manusia. Aku menunduk, menutup mata, berharap jika aku tidak melihat mereka, mereka juga tidak akan melihatku. Namun jauh di dalam hati, aku tahu satu hal yang membuatku semakin takut. Perjalanan ini belum selesai, dan aku belum tahu, apakah aku akan turun sebagai manusia, atau menjadi salah satu penumpang diam di bus arwah ini. Akhirnya bus itu melambat. Getaran halus yang sejak tadi terasa di lantai perlahan menghilang. Aku hampir tak menyadarinya pada awalnya, karena tubuhku sudah terlalu lelah dan pikiranku terlalu penuh ketakutan. Tapi ketika bus benar-benar berhenti, keheningan di dalamnya berubah. Tidak lagi menekan, melainkan kosong, seperti tarikan napas terakhir sebelum sesuatu berakhir. Sudah sampai, kata sopir itu. Suaranya serak, kering, seperti datang dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan untuk berbicara. Aku terkejut. Tubuhku refleks menegang. Aku menoleh ke arah depan. Untuk sesaat, aku hampir lupa di mana aku berada. Bus itu berhenti di sebuah jalan desa yang kukenal. Lampu-lampu rumah terlihat redup di kejauhan. Pohon-pohon besar berdiri di kiri kanan jalan. Bayangannya menjulur panjang di bawah cahaya bulan yang pucat. Tidak ada terminal, tidak ada halte. Hanya jalan sempit yang menuju ke rumah-rumah warga. Tanganku gemetar saat aku berdiri. Kakiku terasa lemas, seperti baru saja berjalan jauh tanpa istirahat. Aku melangkah ke arah pintu bus dengan hati-hati. Seolah takut jika lantai di bawah kakiku tiba-tiba menghilang. Saat aku melewati lorong, aku bisa merasakan pandangan mereka. Penumpang-penumpang itu masih duduk di tempatnya, diam, tidak bergerak. Aku tidak berani menoleh, tapi aku bisa merasakan tatapan dingin menusuk punggungku. Udara di dalam bus begitu dingin sampai napasku terlihat berembun. Aku menuruni anak tangga satu persatu. Begitu kakiku menginjak tanah, udara malam langsung menyentuh wajahku. Hangat,
Nyata, sangat berbeda dengan hawa bus yang menusuk tulang. Aku menoleh ke belakang. Bus itu masih ada selama 1 detik. Tubuhnya gelap dan kusam, lampu depannya menyala redup. Lalu, tanpa suara klakson, tanpa suara mesin yang jelas, bus itu melaju perlahan dan menghilang di tikungan jalan, seolah ditelan kegelapan. Aku berdiri terpaku beberapa saat, memastikan kakiku benar-benar menapak tanah. Aku menelan ludah, dadaku naik turun dengan napas pendek-pendek. Malam itu terasa sunyi, tapi sunyi yang normal. Sunyi desa, sunyi yang masih bisa kuterima. Saat itulah aku menyadari aku tidak sendirian. Di seberang jalan, di bawah lampu jalan yang remang, berdiri seorang temanku. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi, seperti melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Matanya membelalak, menatap lurus ke arahku tanpa berkedip. "Lei," suaranya gemetar saat memanggil namaku. Aku melangkah mendekat dengan langkah tertatih. "Kamu ngapain di sini?" tanyaku, berusaha terdengar normal meski tenggorokanku kering. Ia mundur 1 langkah. Aku lihat kamu tadi," katanya terbata-bata. Keringat mengalir di pelipisnya meski udara malam cukup dingin. "Lihat aku mengerutkan dahi. "Aku baru sampai." Ia menggeleng keras, napasnya memburu. "Kamu turun jam 2 malam." Aku terdiam. "Jam 2? Ini masih malam." Tapi bukan dari bus," potongnya cepat. Suaranya nyaris pecah. Dadaku mendadak terasa sesak. "Maksud kamu?" Ia menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Kamu turun dari keranda." Kata itu menghantamku seperti palu. "Keranda? Terbang?" lanjutnya dengan suara hampir tak terdengar. Aku lihat sendiri. Keranda itu melayang pelan dari arah jalan besar, berhenti tepat di depan rumahmu. Terus, kamu turun. Aku merasa darahku mengalir dingin. Kakiku hampir tak bisa menopang tubuhku. Aku meraih bahunya agar tidak jatuh. Itu bus, kataku lirih, meski bahkan aku sendiri tak yakin dengan kata-kataku. Ia menggeleng lagi. "Bukan, demi apapun, itu keranda. Aku sampai lari waktu lihat itu. Aku kira, kamu sudah." Kalimatnya menggantung. Aku tahu apa yang ingin ia katakan. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa, kepalaku terasa berdenyut. Gambaran bus gelap, penumpang-penumpang diam, dan wajah-wajah tanpa kehidupan itu kembali memenuhi pikiranku. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Rumah duka dipenuhi orang-orang. Tangisan terdengar di mana-mana. Aroma bunga tabur bercampur dengan bau tanah basah menyambutku. Saat melihat jenazah terbujur kaku, dadaku kembali sesak. Tapi kali ini bercampur dengan perasaan lain yang sulit dijelaskan. Aku ada di sini. Aku sampai. Tapi dengan cara yang seharusnya tidak mungkin. Aku tidak menceritakan apapun pada siapapun malam itu. Aku hanya diam, membantu sebisaku, mengikuti prosesi, menerima pelukan dan ucapan duka. Tapi pikiranku terus melayang kembali ke perjalanan tadi. 6 jam. Seharusnya perjalanan dari kota ke desa ini memakan waktu 6 jam. Aku sangat hafal itu. Sudah puluhan kali aku menempuhnya sejak dulu. Namun ketika pagi menjelang, aku mengecek ponselku. Riwayat perjalanan, jam keberangkatan, jam kedatangan. Aku berangkat dari terminal hampir pukul 11 malam. Dan aku tiba di desa, sedikit lewat jam 1, 2 jam. Hanya 2 jam, tubuhku gemetar hebat. Aku duduk terdiam di sudut rumah, menatap layar ponsel seperti menatap sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak ada cara logis untuk menjelaskan ini. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada keajaiban teknologi. Yang ada hanyalah satu kemungkinan yang membuat tenggorokanku tercekat. Bus itu tidak berjalan di jalur yang sama dengan dunia manusia. Pagi harinya, temanku kembali menemuiku. Wajahnya masih pucat. Ia menceritakan semuanya dengan detail. Ia terbangun karena anjing-anjing di desa menggonggong tak henti-hentinya sekitar jam 2 malam. Saat ia keluar rumah, ia melihat sesuatu melayang di jalan. Keranda, tidak dipanggul, tidak diusung, melayang pelan, seolah didorong angin yang tak terlihat. Tidak ada orang di sekitarnya, tidak ada suara. Keranda itu berhenti di depan rumahku, dan aku turun darinya. Ia bersumpah melihatku melangkah turun, berdiri sebentar, lalu masuk ke rumah. Wajahku pucat, mataku kosong.
Mendengar ceritanya, lututku terasa lemas. Setiap detailnya selaras dengan perasaanku di dalam bus. Dengan bau bunga layu, dengan penumpang-penumpang yang bukan manusia. Sejak hari itu, hidupku tidak pernah benar-benar sama. Aku kembali ke kota setelah urusan keluarga selesai, tapi bayangan malam itu terus menghantuiku. Setiap kali aku melewati terminal, setiap kali aku mendengar suara mesin bus tua di malam hari, tubuhku otomatis merinding. Beberapa kali aku bermimpi tentang bus itu. Aku bermimpi duduk di kursi yang sama, di tengah penumpang-penumpang diam. Kali ini, aku tidak sendirian sebagai manusia. Dalam mimpi itu, aku mengenakan kain kafan. Tanganku dingin. Aku duduk diam, menunggu bus berhenti. Aku terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi tubuhku. Sejak malam itu, aku selalu pulang lebih awal. Aku menghindari perjalanan larut malam. Aku menolak naik bus tua, seberapapun murahnya. Jika terpaksa bepergian malam, aku memilih kendaraan apapun selain bus. Dan setiap kali, di tengah malam yang sunyi, aku mendengar suara mesin berat melintas di kejauhan. Tubuhku selalu menegang. Karena aku tahu, di suatu jalan gelap, bus arwah itu masih beroperasi. Masih berhenti di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Masih menjemput penumpang-penumpang yang belum sampai tujuan terakhir mereka. Dan mungkin, suatu malam nanti, ia akan berhenti lagi. Menunggu penumpang berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan cerita ini. Mohon untuk supportnya, like, komen, dan subscribe, agar Mimin semangat buat kontennya.